Polygamy vs monogamy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Azizah akan menerangkan tentang bagaimana sih konsep dari monogami dan poligami. Yang pertama ada monogami. Dalam suatu perkawinan terdapat dua asas. Salah satunya ialah asas monogami. Asas monogami adalah asas yang membolehkan seorang laki-laki untuk memiliki hanya seorang istri pada jangka waktu tertentu. Asas ini juga terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pada pasal tersebut berbunyi, pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Tetapi, asas ini dapat dikesinambungkan berlakunya dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin bagi seorang pria untuk memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Jika dilihat dari pasal tersebut, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penerapannya tidak terlalu memaksakan keberlakuan asas monogami ini, yang mana menerapkan asas ini dikembalikan lagi pada suami yang ingin beristri lebih dari satu. Yang kedua ada poligami. Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua. Kata poli atau polus yaitu banyak, dan gemein atau gemos yaitu perkawinan. Dengan demikian, poligami adalah perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologi adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam poligami, jika yang pria yang melakukan dinamakan poligami, sedangkan yang melakukan si wanita dinamakan poliandri. Namun, dalam bahasa sehari-hari, istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4 orang istri. Menurut Sayyid Saqiq, poligami merupakan suatu ajaran dalam Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan kodrat dan fitrah seorang laki-laki. Dalam poligami, kehendak untuk berpoligami bukanlah merupakan keinginan suami, melainkan kehendak istri dan juga anak-anak yang telah dilahirkannya. Mereka sepakat memberikan izin kepada suami untuk memiliki istri lebih dari satu. Yang selanjutnya ialah tujuan poligami. Tujuan poligami pada dasarnya dapat dilihat dari praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya untuk bertujuan memenuhi hasrat biologisnya saja, melainkan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh para wanita kemudian menjadi istrinya. Secara lebih khusus, poligami memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan insting dasar seksual. Yang kedua ialah memenuhi harapan pembangunan keluarga yang bahagia melalui estafetisasi generasi.
Yang ketiga ialah membantu meringankan kesulitan hidup perempuan yang terbengkalai rumah tangganya serta membantu anak-anak akibat ditinggal bapaknya dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya. Dan yang terakhir ialah menghindarkan para perempuan dari perbuatan asusila yang sangat rawan terjadi ketika perempuan menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Nama saya Imam Budi Prasetyo. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang segi positif dan negatif pernikahan poligami dan monogami. Yang pertama, segi positif poligami, yaitu melatih kesabaran atau berusaha memandang poligami sebagai bagian tujuan Tuhan menguji tingkat kesabaran seorang wanita. Yang kedua, melatih ikhlas dengan berbagai kebahagiaan dengan wanita lain. Ketiga, melatih berpasrah hati semata-mata karena Tuhan. Keempat, melatih diri untuk selalu meningkatkan kualitas. Kelima, mencegah pelacuran, perzinaan, mencegah kemiskinan, dan meningkatkan ekonomi keluarga. Yang B, segi negatif poligami. Yang pertama, dampak psikologi, perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suami berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan istri muda dan melantarkan istri dan suami. Yang kedua, dampak ekonomi rumah tangga. Ketergantungan secara ekonomi pada suami, walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan melantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Yang ketiga yaitu dampak hukum. Seringnya terjadi nikah di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, sehingga pernikahan dianggap tidak sah oleh negara. Walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama, pihak perempuan akan dirugikan karena pernikahan dianggap tidak sah. Selanjutnya yaitu dampak bagi kesehatan, yaitu kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami dan istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual, bahkan rentan terjangkit virus HIV. Yang kelima, kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologi. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami. Walaupun begitu, kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami. Yang B, segi positif dan negatif monogami. Dari sisi pernikahan monogami tidak terlalu banyak dampak yang disebabkan, karena monogami tersendiri hampir seluruh pasangan yang monogami. Tapi jika disinggung dengan hal-hal seperti pernikahan poligami yang berkaitan monogami, bisa juga menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan nikah siri. Hal tersebut bisa disebabkan jika salah seorang pasangan sudah agak jenuh atau ingin mempunyai keturunan tapi tidak diberi izin oleh pasangannya, maka perselingkuhan bisa saja terjadi dalam praktek monogami. Selanjutnya, saya Indrivia Yunitasari akan menjelaskan tentang pandangan Islam terkait pernikahan poligami dan monogami. Yang pertama adalah asas perkawinan dalam Islam. Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini didasarkan pada firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang perempuan saja atau dari budak yang kamu miliki. Hal yang demikian adalah lebih dekat dari tidak berbuat zalim. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami. Hal ini tampak pada redaksi, sebaiknya kamu menikahi seorang perempuan saja. Yang kedua, pandangan Islam terkait pernikahan poligami. Pandangan Islam tentang poligami didasarkan pada dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 3 pada redaksi, dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Dan landasan poligami juga terdapat dalam hadis Rasulullah riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah senantiasa menggilir istrinya dengan adil. Para ulama secara umum memiliki pendapat yang berbeda terkait poligami ini.
dimulai dari ulama fikih klasik yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Malik yang menyatakan bahwa redaksi fankihu pada Quran surat An-Nisa ayat 3 itu membawa hukum mubah seperti mubahnya kita makan dan minum. Dan terkait batasan istri yang boleh dipoligami adalah maksimal 4. Yang selanjutnya, pendapat ulama fikih kontemporer, salah satunya Muhammad Syahrur. Ketika menganalisa Quran surat An-Nisa ayat 3, beliau memberi batasan secara kuantitas, hadfi al-kam dan hadfi al-kaif atau kualitas. Dari segi kuantitas, bahwa maksimal istri yang boleh dipoligami adalah 4. Dan dari segi kualitas, istri pertama yang dinikahi ini boleh dari gadis ataupun janda. Sedangkan istri yang dipoligami, istri kedua, ketiga, dan keempat ini dipersyaratkan janda dari golongan janda yang memiliki anak yatim. Yang terakhir, pendapat ulama tafsir, salah satunya adalah Al-Maraghi. Beliau menyatakan bahwa poligami ini boleh tetapi dengan persyaratan yang ketat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa poligami itu pada dasarnya boleh tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat, dan tidak semua orang itu bisa memenuhinya karena poligami ini merupakan rukhsah yang hanya dapat dilakukan dalam situasi mendesak. Thank you.